Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam Jangan Salah Arah, membahas peristiwa yang terjadi secara jernih agar kita tidak salah arah. Baik, pemirsa, pada sore hari ini kita akan bahas satu topik, yaitu tentang terpilihnya Perdana Menteri Malaysia yang baru, Anwar Ibrahim. Sebelum kita bahas, kita akan saksikan satu tayangan berikut. Ya, saya ingin mengucapkan selamat. Anwar Ibrahim kini resmi menjadi Perdana Menteri Malaysia. Atas pelantikan itu, Presiden Jokowi lantas mengucapkan selamat kepada Anwar Ibrahim melalui sambungan telepon. Perdana Menteri Anwar mengaku Presiden Jokowi menjadi pemimpin negara pertama yang mengucapkan selamat kepadanya. Dalam sebuah video menunjukkan Anwar Ibrahim sedang duduk di suatu ruangan. Ia menerima telepon dari Presiden Jokowi yang mengucapkan selamat atas jabatan baru yang diemban. Dalam tanggapannya, Anwar mengucapkan terima kasih kepada Jokowi. Ia menegaskan persahabatan antara Malaysia dan Indonesia semakin erat. Anwar juga berujar hubungan bilateral antara Malaysia dan Indonesia di segala bidang semakin kuat. Dalam sambungan telepon itu pula, Presiden Jokowi menuturkan Anwar adalah sosok yang dikenal luas dan dihormati di Indonesia. Percakapan terus berlangsung, Anwar lantas berharap hubungan Indonesia dan Malaysia bisa semakin ditingkatkan di semua bidang. Mulai dari perdagangan, investasi, hingga masalah teknis seperti soal buruh migran. Sebagaimana diketahui, Anwar Ibrahim telah mengambil sumpah sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10 di hadapan Raja di Istana Negara Kuala Lumpur pada Kamis 24 November. Ia berhasil menduduki jabatan sebagai Kepala Pemerintahan Malaysia setelah penantian selama 24 tahun. Waalaikumsalam Bapak Presiden. Terima kasih. Ya, baik. Tadi kita sudah saksikan ya, tayangan singkat tentang Perdana Menteri Malaysia yang baru. Kita ucapkan selamat Bapak Anwar Ibrahim. Nah ini gimana Bang Matur melihat terpilihnya Anwar Ibrahim dan bagaimana prospek hubungan bilateral Indonesia dan Malaysia, dan bagaimana analisanya? Terima kasih Bro Mustafa ya. Ibrahim menjadi Perdana Menteri yang ke-10 di usia beliau tidak lagi muda ya. Beliau umurnya udah 75 tahun, Bro. Ya, ini ada profilnya. Beliau tuh lahir di tahun 1947. Jadi umurnya sekarang 2022 itu sudah 75 tahun. Jadi memang Mahathir Mohamad ya, yang umurnya 90 tahun lebih, ya 75 tahun ini dia masih relatif muda lah. Mahathir ya menjadi Perdana Menteri yang ke-8 atau ke-7 ya, saya kira, setelah dulu pernah menjadi yang keempat ya, yang menjabat dari tahun 81 sampai 2003, kemudian menjabat lagi 2018 sampai 2020 ya, yang ke-7. Nah, pada Sri Anwar Ibrahim ini pada tanggal 24 menjadi PM yang ke-10 setelah menanti 24 tahun. Kalau lihat dari perjalanan karirnya ya, mohon maaf, itu di tahun 83 saat Mahathir menjadi Perdana Menteri, dia sudah menjadi Menteri Kebudayaan, Pendidikan dan Olahraga. Sampai akhirnya Menteri Pertanian, Pendidikan, Menteri Keuangan, dan kemudian di penjara, ya dituduh untuk melakukan tindakan asusila, dan kemudian menjadi ketua oposisi parlemen sejak tahun 2008. Ya, baru pada November 2020 beliau menjadi Perdana Menteri. Itu profil singkatnya. Nah, pertanyaan yang disampaikan oleh apa untuk Indonesia? Ya, apa yang membedakan Anwar Ibrahim dengan Perdana Menteri yang lain? Ya, saya kira begini. Pak Anwar Ibrahim simbol dari perubahan, dan beliau berani melawan keinginan melawan status quo itu dengan harga yang sangat besar sekali. Beliau sampai di penjara, ya, reputasinya dihancurkan. Bayangkan yang tadinya wakil Perdana Menteri, ya, itu menjadi pesakitan, tetapi kemudian dia melawan terus dan akhirnya dia menjadi ketua oposisi parlemen, ketua umum PKS, dan ketua Partai Pakatan Harapan. Yaitu perjalanan
menurut saya luar biasa, dan ini kita bangsa Indonesia ya secara umum ya kita sampaikan bahwa jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri, karena menjadi diri sendiri yaitu Anda berani untuk menyampaikan gagasan Anda dan juga berani untuk melakukan perubahan meskipun seluruh dunia menentangnya. Selama Anda yakin perubahan itu adalah benar, teruskan perjuangan kita berhenti, dengan ujungnya ya Ibrahim ini sudah akhirnya bisa menjadi Perdana Menteri, dan beliau menjadi Perdana Menteri ini bukan tugas yang mudah karena kondisi ekonomi sedang tidak menentu, dan juga publik juga ingin mengetahui Anwar yang sudah protes sekian panjang ketika memimpin ini apa perubahannya. Mereka menanti-nanti. Jadi buat Pak Anwar sendiri ini ada satu tugas yang berat, suatu tugas pembuktian yang harus dirasakan manfaatnya oleh publik. Kalau tidak, publik Malaysia akan tidak punya harapan. Kalau Pak Anwar yang sudah sedemikian panjang berjuang saja tidak bisa membawa perubahan, bagaimana yang baru berjuang tidak sepanjang Pak Anwar, dan akan menjadi berat buat perjuangan kaum reformis di Malaysia. Yang kedua, menurut saya Indonesia punya kepentingan untuk mengekspor demokrasi ke negara tetangganya. Ya, Indonesia sebagai negara yang sudah melakukan pemilu dengan pemilihan langsung, itu perlu meyakinkan negara tetangganya bahwa demokrasi ini baik. Kalau negara-negara tetangga ini sudah menerapkan demokrasi, maka kita bisa lebih baik lagi membangun apa yang namanya integrasi masyarakat ASEAN atau ASEAN Economic Community. Persoalannya kan integrasi ini menjadi terhambat karena value atau nilai-nilai demokrasi ini masih terhambat di berbagai negara. Sebutlah misalkan Myanmar, Singapura, Malaysia sendiri yang demokrasi seperti Indonesia ya, kebebasan pendapat itu masih barang yang mahal di situ. Oposisi masih dijegal ya. Media-media juga belum berpihak kepada kebebasan berpendapat. Ya, dan ada negara-negara lain yang belum menunjukkan demokrasi, itu menyulitkan kenapa masyarakat ASEAN itu bersatu dan berhimpun menjadi satu komunitas bangsa Eropa karena value-nya sudah sama. Mereka semua sudah demokratis. Nah, jadi kalau kita ingin menjadi pemimpin yang betul-betul dihargai ya, tingkat regional, maka dengan munculnya Pak Anwar Ibrahim ini Indonesia bisa bergandengan tangan. Indonesia bisa sama-sama mempelopori demokratisasi yang lebih serius di Malaysia, sehingga pada akhirnya Indonesia dan Malaysia punya value yang sama, dan akhirnya kita bisa mengintegrasikan dua bangsa besar ini, bangsa Indonesia dan bangsa Malaysia ya. Tujuan apa? Kesejahteraan bersama. Dan kalau bangsa besar ini sudah menunjukkan kebersamaan, apalagi kita satu rumpun ya, dan kelihatannya bangsa-bangsa lain nanti akan bergabung. Tidak ada salahnya menjadi bergabung dengan Indonesia karena dengan begitu kita bisa tampil sebagai salah satu pemimpin dunia yang disegani, tentunya bersama dengan negara-negara lain yang ada di Asia. Saya kira itu yang Indonesia pilihnya Pak Anwar Ibrahim. Kalau boleh saya sarankan, yang pertama adalah keuntungannya adalah perubahan atau reformasi ini mendapatkan tempat. Yang kedua adalah kita perlu, ya bangsa Indonesia perlu juga menerapkan meyakinkan bahwa perjuangan perubahan itu selalu mendapatkan tempat di hati masyarakat. Ya, dalam hal ini ya, di rakyat. Perjalanan ya karir Anwar Ibrahim ini kan sangat menarik sekali ya. Artinya dia orang yang sangat dekat dengan Mahathir ya. Anwar ini sangat dekat dengan Mahathir, pernah menjadi menteri. Artinya orang yang memang sudah lama lah digadang-gadang akan menggantikan Mahathir. Tapi artinya orang tidak mengira selama ini gitu loh. Karena di tahun berapa ya, 98-99 justru dia masuk penjara ya, karena diduga kasus korupsi dan sodomi waktu itu yang kemudian membuat heboh. Ada juga yang mengatakan ini rekayasa gitu. Tapi artinya ya Anwar Ibrahim ini politisi yang luar biasa ya. Akhirnya
dengan seperti itu tidak menyurutkan gitu loh semangat dia sampai kemudian dia membuat partai sendiri, keluar dari UMNO ya, membuat partai sendiri, dan ya takdirnya setelah penantian sekian lama akhirnya terpilih juga jadi Perdana Menteri gitu Bang. Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri ini cukup berat karena begini, sejak Perdana Menteri yang kelima yang keenam mohon maaf, Najib, ini kan isunya adalah dua. Pertama korupsi, yang kedua korupsinya itu karena dekat sama China. Ya kan? Waktu Pak Mahathir memimpin ya Pak Mahathir memberantas dua hal ini, tetapi ketika Pak Mahathir ya kemudian dikhianati tanda kutip, dan kemudian muncullah Ismail Sabri, kedua Perdana Menteri ini isunya jadi masalah yang sama, isu tidak efektifnya pemerintahan dan juga isu investasi yang dianggap banyak merugikan bangsa Malaysia, rakyat Malaysia. Nah, oleh karena itu ya Anwar Ibrahim ini dianggap sebagai sosok yang bisa ya setelah Pak Mahathir, dan Pak Mahathir ini kan sebetulnya kan berjanji sama Pak Anwar ya untuk memberikan jabatan Pak Anwar Ibrahim itu sebagai Perdana Menteri ketika Pak Mahathir memimpin dan digantikan. Tapi kan ternyata Pak Anwar Ibrahim masih berkali-kali ya karena kondisi politik ya seolah-olah dikhianati oleh Pak Mahathir. Ya, saya kira ini satu pembuktian ya bahwa Pak Anwar Ibrahim ini punya agenda yaitu mengantarkan rakyat Malaysia ke dalam kondisi ekonomi baik. Ya inflasi begitu tinggi, yang paling penting adalah korupsi dan tidak efektif pemerintahan. Malaysia seringkali ya, mengalami persoalan-persoalan ekonomi yang cukup krusial, termasuk kenaikan harga minyak ya, dan juga kesejahteraan. Jadi angka inflasinya, harga naik ini, ekonomi merasa sekali berat. Saya kira itu tugas beratnya Pak Anwar Ibrahim. Saya pikir kita sama-sama mendoakan ya agar Pak Anwar Ibrahim ini di usia 75 tahun mampulah membawa Malaysia ke arah yang lebih baik. Insya Allah, amin. Mudah-mudahan Pak Anwar mengantarkan Malaysia ke kondisi yang lebih baik. Ya. Oke, terima kasih Bang atas waktunya. Kita cukupkan biasa kita sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sampai jumpa lagi ya, Bro.